selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak Rita. Kak Pina, kita mau tanya adik-adiknya dulu ya, apa kabar mereka ya hari ini? Nah, adik-adik di rumah apa kabar? Baik Pasti ya, baik dong, iya Kak. Kak Pina ya, Iya. pasti adik-adiknya sudah siap mau beribadah di hari ini loh Kak Pina. Aku aja udah siap banget loh Kak. Nah, berarti kalau adik-adiknya sudah siap, kita mau memulaikan ibadahnya hari ini ya adik-adik. Nah, Semua udah siap belum? sekarang Kak Pina mau bilang apa ke adik-adik? Kita mau memulaikan ibadah hari ini? Dengan menyanyi Allahku besar. Iya, Kita mau Allahku memulai besar. ibadah sekolah minggu kita dengan puji Tuhan, Allahku besar. Semangat ya adik-adik, kita mau Yuk memuji semuanya Tuhan. berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya Kak Pina. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, yeay. Nah, sekarang Kak Pina kita Mau masuk dalam berdoa ibadah. dulu ya. Kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan Yesus hingga hari ini. Pagi ini Tuhan kami siap untuk mau mengikuti sekolah minggu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Pina sekarang kita masih memuji Tuhan. Masih dong Kak, kita masih mau menyanyi lagu lagi, yaitu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Wow, semangat adik-adik. Yang tahu gerakannya, gerak ya. Kita mau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulangi lagunya ya Kak. Ya, semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya. Tadi di lagunya kita lagunya tentang apa ya Kak? Ada nama yang disebut deh Kak. Nah, seperti judul hari ini ya. Judulnya adik-adik. Kira-kira ada nama nggak Kak? Nama tokoh yang disebut di Ada dalam deh. lagu. Sesuai judul kita hari ini, Tuhan menguatkan. Siapa ya kira-kira Oh iya. adik-adik yang Hari ini dikuatkan kan oleh temanya Tuhan? Tuhan menguatkan. Iya.
Siapa ya? Nah, Dia sekarang itu badannya kecil loh Kak. iya, badannya kecil tapi dia kuat loh karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Judul lagunya Daud dan Goliat. Oh, berarti Iya, pokoknya Kak Bina Daud ingat ya kan? Kak. Iya, Tadi Daud, Daud. Nah, iya. kita mau nyanyi lagi. Adik kita mau menyanyi Daud dan Goliat ya. Ya. Oke, kita menyanyi lagu pujian Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita ulangi lagunya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. 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 Hore, semangat. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Cerita kita hari ini sesuai tema Tuhan menguatkan, dan kita akan bercerita tentang Daud dan Goliat. Kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. A few moments later. Shalom adik-adik. Nah, pasti adik-adik sudah siap kan dengar cerita hari ini? Nah, kalau adik-adik sudah siap, duduk yang rapi, biar nanti ceritanya Kak Rita bisa didengarkan dengan baik ya. Ini menjadi pelajaran buat adik-adik ya. Nah, sebelum Kak Rita bercerita, Kak Rita mau tanya dulu, adik-adik ada nggak yang pernah merasa takut? Seperti misalnya ya, adik-adik waktu sakit, pasti tiba-tiba datang perasaan takut ya. Nah, kemudian pada saat adik-adik ditinggal sendiri di rumah oleh mama papa, pasti tiba-tiba ada datang perasaan takut. Nah, tapi cerita Karita hari ini, Karita mau menceritakan seorang yang diberikan kekuatan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum Karita lanjut ceritanya, kita berdoa dulu ya. Nah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, waktu untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik di rumah untuk siap mendengarkan cerita. Begitu juga dengan Karita yang mau membagikan cerita ini kepada adik-adik. Biarlah apa yang Karita sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik dan bisa dipelajari untuk kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir cerita ini, biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Karita masuk ke dalam ceritanya ya. Nah, cerita hari ini dengan judul Tuhan menguatkan. Nah, seperti tadi Karita sudah tanya, pasti adik-adik pernah merasakan ketakutan. Nah, seperti cerita ini, bangsa Israel yang ditantang oleh bangsa Filistin untuk berperang. Nah, di saat itu bangsa Israel ketakutan karena adik-adik tahu ketika mereka mau berperang, yang mau berperang dengan mereka itu orangnya itu badannya besar, tinggi, gagah perkasa. Nah, seperti gambar yang di layar ini adik-adik melihat, itu Goliat yang
dilengkapi dengan alat perangnya. Dia membawa pedang, membawa tombak, dan membawa lembing. Sedangkan Daud hanya membawa sebuah batu kecil yang ditaruh di tas yang dia kenakan. Nah, adik-adik, bagaimana bangsa Israel tidak takut melihat badan yang besar seperti Goliat? Nah, tiba-tiba adik-adik, Daud datang ke tempat bangsa Israel. Tapi tujuan Daud datang ke tempat Israel itu, Daud disuruh oleh ayahnya membawakan makanan buat kakak-kakaknya yang lagi ikut berperang, adik-adik. Nah, ayahnya bilang bawakan makanan ini untuk kakak-kakaknya, dan sampai di sana lihat bagaimana kabar mereka, kalau mereka itu ada selamat, ada baik-baik. Nah, ternyata adik-adik, Daud mengikuti perintah ayahnya. Nah, ketika Daud sampai di tempat orang Israel, dia melihat ada kerumunan. Nah, dia mendekat dan dia bertanya, ada apa ini sebenarnya? Daud tanya kepada orang Israel. Nah, orang Israel katakan, kita lagi ditantang berperang oleh orang Filistin, tapi kita ketakutan karena yang kita melawan ini orang yang besar, gagah perkasa, lengkap dengan alat perangnya. Jadi kita ketakutan. Nah, di situ Daud bilang begini, berani-beraninya dia menghina orang Israel ya. Nah, ketika Daud berkata seperti itu, Raja Saul mendengar. Nah, Raja Saul memanggil Daud. Nah, Daud datang menghadap kepada Raja Saul dan Daud katakan, saya siap menghadap berperang melawan Goliat. Nah, Raja Saul mengiyakan Daud berperang menghadap Goliat. Nah, adik-adik tahu kekuatan Daud kira-kira di bayangan Goliat itu, Goliat bilang, apa kamu? Badannya kecil, masih muda lagi, tidak punya peralatan perang seperti dia. Pokoknya Goliat itu menghina kepada Daud. Tetapi Daud katakan kepada Goliat, engkau datang menghampiri aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi Daud dengan kepercayaan dirinya yang kuat, dia katakan kepada Goliat, aku datang menghampiri engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Begitu kata Daud kepada Goliat. Nah, ketika itu Goliat maju untuk menyerang kepada Daud. Daud juga maju untuk menghadapi Goliat. Nah, adik-adik tahu enggak? Bayangkan adik-adik, Daud cuma membawa sebuah batu kecil yang jadi senjatanya Daud. Tapi mereka maju bersama-sama dan Daud melemparkan batu kecil yang menjadi senjatanya tadi karena sudah dia yakin Tuhan yang menguatkan dia. Begitu dia lempar batu itu, langsung menembak kena di dahinya Goliat. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Luar biasa kuasa Tuhan yang diberikan oleh Daud. Daud melemparkan batu itu kena dahinya Goliat. Goliat langsung jatuh ke tanah dan Goliat mati. Nah, adik-adik percaya nggak itu luar biasa kan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan buat Daud, berikan kekuatan buat Daud sehingga dia dapat melawan Goliat yang besar, tinggi, gagah perkasa, lengkap dengan peralatan perangnya. Tapi itu ternyata dianggap tidak ada apa-apanya ketika Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud sehingga Daud dapat melawan Goliat sampai akhirnya Goliat mati. Nah, adik-adik, lewat cerita ini kita mau belajar dari cerita Daud ini ketika Daud dalam menghadapi Goliat yang kalau kita bayangkan nggak mungkin ya, tapi itu kuasa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat Daud sehingga dia dapat melawan Goliat. Jadi di sini kita mau belajar seperti Daud. Di dalam kehidupan kita setiap hari, buat adik-adik pasti ada kalanya kita ada dalam persoalan,
persoalan apapun itu di masing-masing rumah kita, tapi kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang dalam segala persoalan kita minta, pasti Tuhan mau menolong kita dan Tuhan mau menguatkan kita. Tapi kita tetap harus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kita mengandalkan kekuatan kita. Kadangkala kita manusia ketika kita merasa sudah kuat sedikit, sudah pintar, kita sudah merasa sombong. Ternyata itu Tuhan tidak mau seperti itu. Kadangkala kita juga sudah mengandalkan kekuatan kita, saya bisa mungkin menyelesaikan persoalan saya sendiri. Ternyata tidak seperti itu. Nah, dari cerita ini Daud mau mengajar kita semua untuk percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dimanapun kita berada, di dalam persoalan apapun, kita selalu mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan segala persoalan kita. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Kak Rita hari ini. Jangan lupa ya, di dalam keadaan apapun kita selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati adik-adik semua, memberkati kakak-kakak yang bertugas saat ini dalam segala apapun kehidupan kita masing-masing. Haleluya, amin. 1 week later. Wah, seru sekali ya Kak ceritanya. Iya Kak Pina, bagus kan ceritanya? Bagus banget dong Kak. Tadi itu gue lihat melawan Daud. Daud ini kan badannya kecil, sementara Goliat udah besar, perlengkapan senjatanya, perlengkapan perangnya lengkap. Walaupun Daud kecil, Daud tidak takut kepada Goliat. Walaupun Daud juga nggak pakai apa-apa, hanya datang demi nama Tuhan, tapi dia bisa mengalahkan karena Daud Goliat. yakin Tuhan memberi kekuatan kepada Daud. Berarti kita juga walaupun kita kecil, tapi Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada, kita nggak perlu takut karena Tuhan pasti menolong. Karena itu kita harus selalu belajar mengandalkan Tuhan. Amin, harus ya Kak. Oke, nah sebelum kita membawa persembahan kita, ada pengumuman nih Kak ya, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Untuk sekolah minggu via Zoom, The Grace Kids itu jam 9 dan untuk Gejayan jam 10. Kemudian pengumuman yang kedua, Halo Kids setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube GKI Gejayan Official. Oke, itu aja ya Kak pengumumannya. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan dengan sukacita dan kita bawa persembahan kita sambil memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi lagunya yuk Kak. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan mendoakannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami boleh membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, apapun yang kami berikan dengan sukacita. Persembahan yang kami berikan ini tidak seberapa dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, boleh memperlengkapi kami dengan kekuatan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga boleh melaksanakan sekolah minggu dengan baik, dan kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau berkati kami semua, berkati guru-guru kami yang telah mengajarkan kami firman-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini sakit, yang mungkin juga saat ini tidak semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Semoga minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya melalui YouTube Tuhan, tapi kami mau bersuka cita. Yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan juga melalui Zoom, Engkau kuatkan, Engkau berikan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, dan tiba saatnya kita untuk menutup sekolah minggu kita. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Mendidih di hatiku. Yang tahu gerakannya kita menari ya, kita gerak. Mendidih di hati, mendidih di hati, Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yes, selamat ketemu. Sampai jumpa lagi di ibadah Selamat hari sekolah Minggu berikutnya.